Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah thumma alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ananda yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, puji syukur alhamdulillah. Mari senantiasa kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana sampai detik ini Allah masih berkenan memberikan nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita bisa melaksanakan PJJ pada kesempatan kali ini dengan tanpa suatu halangan apapun. Sholawat beserta salam semoga tetap terlimpah curah kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang besar harapan kita semoga kelak di yaumul qiyamah kita semua tergolong ke dalam umat yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, sebelum memulai pembelajaran bab beriman kepada Rasul Allah pada kesempatan kali ini, mari kita bersama-sama terlebih dahulu menundukkan kepala, mengangkat dua tangan kita seraya memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, peta konsep tentang bab ini, bab beriman kepada Rasul Allah. Yang pertama tentang pengertian beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, nama dan sifat Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, meneladani Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Beriman kepada Rasulullah. Kata iman selalu bertalian dengan amal soleh. Iman tanpa amal soleh maka akan sia-sia amal soleh. Pengertian beriman kepada Rasul Allah. Beriman kepada Rasul Allah adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menciptakan para utusan yang kita sebut para rasul, dan meyakini kebenaran kerasulan mereka dan kebenaran ajaran yang dibawanya tanpa keraguan sedikit pun. Yang kedua, hukum beriman kepada Rasul adalah wajib. Cara mengimani para Rasul. Yang pertama, tidak membeda-bedakan. Artinya kita wajib mengimani dan meyakini semua Rasul yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, yang jumlahnya ada 25. Yang kedua, mengikuti ajaran-ajarannya. Artinya kita wajib mengikuti ajaran Nabi dan Rasul, karena yang mereka sampaikan adalah ajaran yang berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nama-nama dan sifat-sifat Rasulullah. Nama Nabi dan Rasul yang pertama Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Ismail, Lut, Ishak, Yakub, Yunus, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad. Sifat wajib para Rasul. Seorang Rasul wajib mempunyai 4 sifat ini. Yang pertama adalah sidik, artinya benar atau jujur. Jadi nggak mungkin
seorang rasul itu pembohong. Yang kedua, seorang rasul mempunyai sifat amanah atau dapat dipercaya. Yang ketiga, tabligh artinya menyampaikan. Yang keempat adalah fatonah atau cerdas. Dua sifat mustahil bagi rasul, artinya sifat yang gak mungkin ada pada diri seorang rasul. Yang pertama ada kizib, artinya berdusta. Yang kedua khianat atau ingkar janji. Yang ketiga kitman atau menyembunyikan. Yang keempat adalah baladah atau bodoh. Sifat jaiz bagi rasul, jaiz artinya boleh. Pada dasarnya rasul juga manusia yang memiliki sifat manusia biasa seperti makan, minum, tidur, dan lain sebagainya. Rasul berbeda dengan manusia karena dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan risalah kenabian. Jadi pada dasarnya Nabi dan Rasul ini adalah manusia biasa. Pada saat lapar mereka pengen makan, setelah menikah mereka juga pengen punya anak seperti Nabi Ibrahim alaihi salam, ya. Setelah menikah selama 40 tahun, ya kan, tidak diberikan keturunan, Nabi Ibrahim kemudian memohon kepada Allah agar diberikan keturunan. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam nabi terakhir. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan nabi dan rasul terakhir. Ini terdapat dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 40 dan Al-Ma'idah ayat 3. Berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis bahwa tidak ada nabi dan rasul setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, kalau ada orang yang mengaku setelah kenabian Nabi Muhammad sebagai seorang nabi dan rasul, maka itu disebut sebagai nabi palsu. Meneladani sifat-sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, perilaku jujur. Yang kedua, hormat dan patuh kepada orang tua. Yang ketiga, hormat dan patuh kepada guru. Untuk itu anak-anakku, sebagai wujud bahwa kita beriman kepada Rasul yang jumlahnya ada 25, salah satu caranya adalah dengan menerapkan 3 perilaku ini dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menerapkan 3 perilaku, yaitu perilaku jujur, perilaku hormat dan patuh kepada orang tua, serta hormat dan patuh kepada guru, secara tidak langsung kita telah meneladani sifat-sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah anak-anakku, untuk tugas adalah kalian tulis 25 nama Nabi dan Rasul pada buku catatan, kemudian foto dan upload tugas tersebut pada link yang akan Bapak sampaikan di bawah ini. Demikian untuk penjelasan bab iman kepada Rasul. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Bapak akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.